Banyak orang punya body goals tapi tidak bisa mencapainya. Alasannya utamanya 3. Satu, nggak tahu caranya. 2, sudah eksekusi tapi caranya ini salah, jadi tidak bisa konsisten atau mungkin gagal terus. Dan yang ketiga ini ya, body goals-nya itu kebablasan, seperti itu ya, tidak bisa dicapai. Nah, Diet Santuy punya playlist baru buat kamu yang selama ini pengen punya body goals tapi belum tercapai, yakni playlist Body Goals 101. Nah, di sini kita nanti akan bahas ya, cara-cara dan mindset yang tepat untuk mengejar body goals. Nanti akan ada banyak episode, dan setiap minggunya akan aku post satu episode ya, supaya kamu bisa runtut seperti biasa nih ya, di Diet Santuy itu mainnya seri-seri sendiri. Kalau kamu nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe, dan kita langsung aja masuk ke episode pertama, series Body Goals 101. Mengejar body goals sudah menjadi sesuatu yang umum terjadi di kalangan dieters ataupun fitness enthusiast. Bisa memiliki bentuk tubuh tertentu yang kamu anggap menarik ataupun keren, tentu sangat menyenangkan. Saya yakin setiap dari kita pernah membayangkan, andai badanku bisa kayak gitu, ketika kita melihat bentuk badan yang kita anggap bagus, dan berimajinasi aneka ragam kenikmatan duniawi yang kita peroleh apabila kita memiliki bentuk badan tersebut. Yang cewek mungkin mikir, kalau aku punya pinggang yang ramping, pasti pakai baju apapun akan kelihatan bagus. Yang cowok mungkin mikir, kalau badanku atletis, pasti banyak cewek yang mau dan bisa terkenal di mana-mana. Oleh sebab itu, banyak orang diet ataupun fitness memiliki tujuan utama mengejar bentuk tubuh tertentu alias body goals tadi. Tentu, aku support-support aja ya dengan pendekatan ini, karena apapun yang membuat orang termotivasi untuk mulai mengatur makan dan juga mulai berolahraga, pasti akan aku support. Tapi sayangnya, ngomongin body goals nih, banyak juga membuat orang malah terdemotivasi melalui berbagai hal nih. Bisa jadi caranya yang kurang tepat ya, jadi nggak sampai-sampai nggak mendekat-mendekat ke body goals yang diinginkan. Atau bisa juga dari cara pikirnya yang kurang tepat, jadi malah niatnya ngejar body goals, tapi kesehatan mentalnya jadi terganggu. So, dengan ini aku mau memulai playlist baru di Diet Santuy ini, yakni playlist Mengejar Body Goals, di mana aku akan membahas berbagai hal terkait body goals yang jarang dibahas di tempat lain. Yang lain paling kalau membahas body goals ya gimana caranya jadi begini, gimana caranya jadi begitu. Nah, di Diet Santuy ini nggak cuma begitu. Di Diet Santuy kita akan bahas body goals ini secara holistik, menyeluruh, biar sudut pandang kamu dalam memandang body goals itu bisa lebih luas. Harapannya selain tentunya kamu bisa makin dekat ya dengan body goals kamu, mengejar body goals bisa menjadi motivasi yang tetap sehat. Karena sebenarnya wajar-wajar aja kok kita pengen bentuk tubuh tertentu. Namun ingat, prosesnya harus benar, sehingga perjalanannya itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak malah membebani kehidupan kita. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan playlist ini, subscribe ya. Diet Santuy akan mulai rajin posting lagi di YouTube mulai sekarang ini. Bantu juga biar YouTube-nya Diet Santuy bisa naik lagi, karena sudah off setahun lebih nih. Biar cepat naik lagi dengan share video ini ke teman-teman seperjuangan kalian ataupun sosial media kalian yang lain. Saya akan merasa sangat terbantu ya, karena setelah fase vakum 1 tahun ini, channel YouTube Diet Santuy ini dalam titik AdSense-nya pun nggak cukup nih buat bayar gaji desainer, alias minus gitu. Jadi jangan kira 500.000 subscriber duitnya banyak gitu, nggak juga ya, dunia tipu-tipu. Oke, bantu ya Diet Santuy ya dengan disebarkan video ini. Dan itu curhat dikit aja, balik lagi ke materi. Nah, untuk mengawali series Mengejar Body Goals ini, di episode pertama kita akan bahas tentang 3 tipe fitness goals. Nah, kalau kamu sudah paham soal 3 tipe fitness goal ini, nanti kamu bisa cek nih, apakah benar goals yang cocok buat kamu itu pendekatan fitness dengan mengejar body goals. Tanpa menunggu lama, kita mulai masuk ke cerita hari ini. Oke, jadi ketika seseorang memulai perjalanan fitnessnya, ada 3 tipe goals yang bisa dijadikan acuan. Nah, pendekatan ini kadang tuh diajarkan tuh oleh sertifikasi personal trainer, biar trainer bisa lebih memahami kliennya gitu ya. Cuman ini aku modifikasi dikit, biar mudah dipahami orang awam. Pendekatan yang pertama itu biasa goalsnya berdasarkan body composition, alias komposisi tubuh. Pendekatan yang kedua itu goalsnya berdasarkan performance atau performa. Dan yang terakhir, pendekatan yang ketiga itu berdasarkan health and longevity, alias terkait kesehatan dan juga umur panjang. Biar nggak bingung nih, kalau kalian ketemu orang ditanya nih, fitnessnya biar apa sih? Terus jawabannya, aku pengen ngecilin perut nih. Pengen gedein otot punggung biar badan bisa fit taper, biar atletis. Mau nurunin kadar lemak tubuh sambil naikin massa otot nih. Nah, jawaban-jawaban seperti ini keluar dari orang yang goals utamanya adalah komposisi tubuh. Akan sering kita dengar cerita dari mereka itu kata-katanya seputar otot, lemak, dan juga penampilan. Nah, kalian yang goals utamanya mengejar body goals, seharusnya kalian termasuk orang yang ini, yang tipenya mengejar komposisi tubuh tertentu. Tapi kita bahas goals yang lain juga biar kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri. Nah, kalau kalian ketemu orang yang ditanya fitness biar apa dan jawabannya, aku ini tim basket, fitness biar lompatnya nanti bisa lebih tinggi, biar vertikal jamnya naik. Atau mungkin, aku pengen bisa squat 200 kg, kayak powerlifter gitu.
Atau mungkin ada yang jawab juga, biar kalau naik ring nih karena aku ikut combat sport gitu ya, bisa lebih powerful pukulanku gitu. Nah, jawaban-jawaban ini keluar dari orang yang goals utamanya adalah performa. Akan sering terdengar cerita soal endurance, strength, power, ataupun olahraga tertentu yang mereka geluti. Terakhir nih, kalau ketemu orang yang ditanya fitness biar apa, lalu jawabannya, biar nggak gampang kena diabetes. Atau, biar nanti kalau tua nggak dituntun sana-sini, bisa urus hidup sendiri. Atau mungkin, katanya kalau rajin fitness bisa ngurangi back pain, karena aku gampang sakit punggung nih. Nah, jawaban-jawaban ini keluar dari orang yang goals utamanya itu kesehatan dan umur panjang. Akan sering terdengar cerita soal kondisi medis yang ingin dihindari ataupun sudah dimiliki, dan juga cerita-cerita soal kualitas hidup lainnya. Nah, tentu satu goals bisa terkait dengan goals yang lain, tidak akan berdiri sendiri. Misalnya ya, kalau mau squat berat yang notabene goalsnya terkait performa kan harus juga naikin massa otot kaki yang notabene itu goals komposisi tubuh. Dan yang misalnya ya, yang goalsnya biar sehat. Nah, itu kan juga harus menjaga kadar lemak tubuhnya agar tidak terlalu berlebih. Jadi kesehatan juga terkait dengan komposisi tubuh. Jadi sebenarnya ada hubungan yang kuat antara goals yang satu dengan tipe goals yang lain. Terus kita nggak munafik juga ya, kita mau tiga-tiganya. Siapa yang nggak mau komposisi tubuhnya bagus, performanya bagus, sehat dan umurnya panjang pula. Tapi tentu setiap orang punya latar belakang, pengalaman, pola pikir, dan nilai hidup yang berbeda-beda. Jadi bisa saja satu goals akan lebih kuat daripada yang lainnya di orang tersebut. Biar gampang deh kita ambil contoh-contoh ekstrim ya. Binaraga nih, yang sehari makan dada ayam setengah kilo, ngekukus putih telur, spend tiap bulan jutaan buat suplemennya, terus latihan 5-6 kali seminggu angkat berat-berat, dan kalau mau kontes nih ya, kontes bodybuilding, rela makan jauh di bawah kebutuhan harian mereka sebenarnya, demi terlihat sangat kering di panggung. Apakah mereka melakukan semua hal tersebut biar sehat? Tentu bukan. Ngomongin yang lebih gampang deh, atlet angkat berat. Memang mereka squat ratusan kilo, deadlift ratusan kilo, bench press ratusan kilo, itu juga biar sehat? Ya tentu bukan. Ngomongin yang lain lagi nih, emak-emak deh ya, yang baru mulai fitness karena rekomendasi dokternya. Apakah dia melakukan bodyweight squat pakai dumbbell warna-warni, itu biar mereka bisa posting foto pantat Bahenol di Instagram, biar dapat banyak like dan komen? Ya tentu enggak. Jadi setiap contoh yang saya sebutkan barusan itu memiliki kecondongan sendiri-sendiri terhadap 3 tipe goals tadi. Ada yang lebih condong ke komposisi tubuh seperti si binaraga tadi. Ada yang lebih condong ke performa seperti si atlet tadi. Ada yang lebih condong ke kesehatan dan umur panjang seperti si nenek tadi. Nah, dengan pengetahuan ini, misal nih suatu saat di luar kamu akan ketemu orang-orang yang komentarin kamu begini saat fitness. Ah, yang bener nge-gym biar sehat. Kalau biar sehat mah olahraga lain juga bisa. Nah, biasa orang yang begini nggak paham nih kalau ada yang memang fitness itu tujuan utamanya untuk kesehatan. Biasa yang ngomong begini ya anak-anak muda gitu ya yang memang demennya bentuk otot gitu. Yang bergaulnya juga dengan anak-anak muda dan nonton konten-kontennya ya gedein otot semua. Makanya mereka merasa ya nge-gym itu buat bagusin badan aja. Apalagi nih sebenarnya zaman sekarang seseorang itu mengenal fitness nggak melulu dari fitness influencer ataupun atlet gitu ya. Tapi sudah banyak dokter sharing-sharing perihal pentingnya fitness latihan beban ini. Jadi wajar banget kamu start fitness dengan tujuan utama untuk kesehatan. Ada juga nih yang suka nyinyir begini nih. Ngapain nge-gym angkat berat-berat? Yang penting mah ototnya berasa. Angkat berat-berat badannya nggak jadi bagus juga buat apa? Nah, orang ini juga nggak pada tahu kalau ada orang yang nge-gym itu biar performanya bagus. Mungkin dia suka powerlifting. Tahu nggak bahasa Indonesianya powerlifting itu apa? Angkat berat. Jadi aneh kan, orang ikut olahraga angkat berat tapi nggak dibolehin angkat berat. Wajar sekali punya goals terkait performa, nggak melulu bagusin badan. Tapi nih yang sebenarnya cukup sering didengar dan malah menurutku ini paling sering. Ya, kalimat seperti ini pasti kamu pernah lihat. Udah olahraga biar sehat aja, ngapain ngoyo-ngoyo, badan bagus itu bonus. Nah, kamu sudah tahu kan ya? Nggak semua orang memvalue kesehatan setinggi itu. Nyatanya juga banyak kok orang fitness seperti itu ya, tapi masih makan sembarangan, ngerokok, begadang, dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan makin sehat juga gitu. Buat orang yang goals utamanya ngejar body goals, dibilangin begini ya, kurang mempan juga. Menarik kan ya pembahasannya ya, karena ya memang di lapangan belum banyak orang sadar ini. Tidak semua orang fitness itu dengan tujuan yang sama, tujuannya bisa beda-beda. Nah, sekarang aku penasaran nih, kalau kamu sendiri itu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar, berapa persen ke masing-masing goals ya, asumsi totalnya itu 100% gitu. Kalau aku sendiri nih, bisa dibilang aku fitness saat ini itu 40% untuk komposisi tubuh, 40% untuk performa, dan 20% itu ya kesehatan dan umur panjang. Kalau dulu di awal-awal banget ya, aku bisa dibilang 70% komposisi tubuh, 20% performa, dan 10% kesehatan. Karena dulu kan aku start tuh dari sobat krempeng ya, yang nggak pede dengan bentuk tubuh sendiri. Jadi ya aku fitness tuh biar badannya bagus aja.
Oleh sebab itu aku setuju aja kalau ada orang fitness biar badannya bagus gitu, karena aku startnya juga seperti itu. Nah kalau sekarang agak berubah dikit karena aku lagi suka olahraga yang namanya powerlifting ya, jadi performa juga penting buat aku. Cuman penampilan juga tetap penting, karena aku nggak mau jadi sobat kelempeng lagi. Nah kalau sehat, jujur buat aku sehat nggak perlu latihan di level yang aku lakukan sekarang gitu. So I don't think my goals utama gitu adalah biar sehat. Kalau kamu gimana? Coba share ya dan sampaikan alasan kamu. Nah, kalau sudah paham terkait 3 tipe goals ini, kita akan fokus ke pembahasan terkait goals komposisi tubuh saja. Karena dengan mengatur komposisi tubuh lah, kita bisa mendekat ke body goals yang kita inginkan. Kita tidak akan terlalu membahas terkait kesehatan dan performa di sini. Karena pendekatan pola makan dan latihannya juga sebenarnya berbeda tiap tipe goals tadi. Jadi kalau aku dapat klien coaching misalnya yang tipenya mengejar komposisi tubuh, programnya tentu akan berbeda dengan klien yang utamanya itu pengen sehat atau utamanya pengen performanya naik. Mungkin someday kita bisa bahas ya buat yang tertarik dengan peningkatan kesehatan dan performa. Kalau banyak yang request. Tapi sekarang, sekali lagi kita fokus ke goals komposisi tubuh. Nah, di episode selanjutnya kita akan bahas hal-hal apa saja yang di tubuh kita itu bisa kita ubah dan mana yang tidak bisa kita ubah. So stay tune dan jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan episode terbaru.